Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhia Faridanur. Di sini saya ingin menjawab soal UAS Pancasila. Berikut pertanyaan yang pertama. Jadi jawaban yang pertama adalah tidak mengakui adanya Tuhan. Sudah jelas, sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maka jika kita tidak mengakui adanya Tuhan, otomatis kita tidak mempunyai agama. Jadi kita tidak sikap kita ini bertentangan dengan sila yang pertama. Yang selanjutnya, menghina agama lain. Jika kita tidak memiliki agama, itu juga termasuk perbuatan yang menentang sila pertama. Tapi kita jika menghina agama lain itu maka lebih menentang lagi, karena apapun yang kita anut tidak bisa dipaksakan kepada orang lain juga. Jadi ketika kita telah menganut suatu agama, maka kita harus bertoleransi dengan orang lain. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Ketika kita kaitkan masalah ini dan kita bandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada saat ini, maka akan sangat miris karena di kalangan generasi muda Indonesia saat ini banyak yang melupakan para pahlawan. Jadi tidak sedikit di antara mereka yang melupakan nama-nama atau bahkan tidak mengingat atau tidak mengetahui. Mereka hanya kebanyakan mengetahui aktris-aktris atau band musisi dari luar negeri. Nah, sangat miris memang melihat hal ini karena pada dasarnya mereka para pahlawan itu yang rela berkorban demi kita, demi bangsa Indonesia. Tetapi sebagai generasi penerus yang tinggal mengisi kemerdekaan itu malah melupakan jasa para pahlawan. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Nah, jiwa bangsa Indonesia lahir bersamaan dengan adanya nenek moyang bangsa Indonesia tersebut. Dari faktor sejarah pun sudah terjadi bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia karena Pancasila juga lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Sedangkan kepribadian adalah ciri, sikap, dan perilaku yang dimiliki oleh sebuah bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi kayak sudah khasnya ada dalam suatu negara. Seperti bangsa Indonesia yang dikenal memiliki sikap santun, sikap menghormati antar satu sama lainnya, dan sikap kepribadian ini kemudian juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi sikap kepribadian negara Indonesia ini ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi sikap-sikapnya terdapat dalam nilai Pancasila. Selanjutnya pertanyaan keempat. Jadi menurut saya ini adalah sebuah ancaman ya, karena kita tuh semua tahu bahwa ISIS ini seringkali melakukan jalan kekerasan untuk mencapai tujuannya apapun itu, dan hal ini juga sangat bertentangan dengan nilai budaya luhur Indonesia, terutama bertentangan dengan Pancasila, terutama sila kedua, karena perilaku ISIS seringkali menghilangkan nyawa musuhnya dengan cara yang biadab. Hal ini juga bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena perilaku sikap ISIS ini sangat tidak manusiawi dan tidak beradab. Dan warga Indonesia yang ikut bergabung dengan ISIS ini juga akan menjadi ancaman karena mereka bisa mengajak orang lain, terutama warga Indonesia juga, untuk bergabung dengan mereka. Selanjutnya pertanyaan kelima. Ketika kita melihat sejarah di mana ketika waktu itu Pancasila, terutama sila yang pertama, terdapat perubahan yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akan tetapi seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbagai macam suku, ras, dan budaya. Tidak hanya satu agama, yaitu Islam, seperti yang disebutkan di sila Pancasila yang sebelumnya. Nah, karena dalam sejarah dikatakan ketika itu ada kelompok perwakilan yang datang dari daerah timur Indonesia, mereka sedikit keberatan dengan pernyataan sila pertama tersebut. Akhirnya, dengan berbagai macam pertimbangan dan tentunya untuk menjaga tetap utuh ya bersatu Indonesia, maka diubahlah sila pertama tersebut dengan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mencakup semua agama secara garis besar. Dan mereka itulah yang oleh ahli sejarah disebut dengan Gentleman Agreement.
Sekian jawaban UAS Pancasila saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan, kesalahan, dan sebagainya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.